Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nera Anayanti dengan NIM C1C0210411 dari kelas R9 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Materi pertama yaitu sistem biaya tradisional versus biaya standar. Yang pertama ada tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya. Yang kedua, sistem biaya tradisional atau historis. Yang ketiga, sistem biaya standar. Dan yang keempat, perhitungan biaya langsung atau variabel. Baik, langsung saja yang pertama yaitu tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya. Akuntansi biaya mengidentifikasikan, mengkuantifikasikan, mengakumulasikan, dan melaporkan berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang atau penyerahan jasa. Akuntansi biaya memiliki dua tujuan, melalui akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan laba. Akuntansi biaya melayani kebutuhan pengguna eksternal seperti pemegang saham, kantor pemeriksaan pajak, dan kreditor. Dengan menyediakan manajemen dan informasi biaya yang tepat dan relevan, akuntansi biaya membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas operasional harian dan orang yang bertanggung jawab untuk itu. Selanjutnya, sistem biaya tradisional atau historis. Sistem biaya tradisional atau historis terutama fokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa. Sistem tersebut digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan data biaya harga pokok penjualan atau jasa yang diberikan untuk pelaporan keuangan eksternal. Salah satu kelemahan utama dari sistem biaya tradisional ini adalah bahwa persyaratan akuntansi keuangan menuntut agar biaya per unit produk atau jasa memperhitungkan semua biaya, baik yang dapat ditelusuri ke suatu produk atau jasa, maupun yang terjadi untuk satu periode waktu tertentu atau untuk lebih dari satu objek biaya. Selanjutnya, sistem biaya standar. Yang pertama ada ruang lingkup. Sistem biaya standar mencerminkan pencampuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Biaya standar mencerminkan estimasi terinci dan canggih mengenai beberapa biaya untuk melaksanakan suatu tugas tertentu atau menghasilkan suatu produk tertentu. Yang kedua yaitu kompatibilitas dengan konsep teori organisasi modern. Dalam mengembangkan kerangka kerja untuk sistem biaya standar yang sesuai dengan konsep teori organisasi modern, langkah-langkah pengendalian berikut ini, sebagaimana dijelaskan oleh Edwin Kopline, adalah penting. Yang pertama, penetapan tujuan organisasi. Yang kedua, penentuan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dan penugasan fungsi kepada masing-masing. Yang ketiga, pengisian staf dari pusat pertanggungjawaban dengan individu-individu yang memiliki kemampuan, motivasi, dan pengetahuan yang mencukupi untuk melakukan fungsinya. Yang keempat, penciptaan jalur komunikasi antara pusat pertanggungjawaban dan unit organisasi lainnya, serta di mana perlu di lingkungan eksternal. Yang kelima, pengembangan prosedur yang memastikan bahwa informasi yang mencukupi, relevan, dan tepat waktu sepanjang jalur komunikasi. Dan yang keenam, desain dan implementasi mekanisme pengendalian yang mengukur dan mengevaluasi kinerja dalam hal tujuan organisasi dan memberikan umpan balik mengenai penyesuaian yang diperlukan dalam tujuan atau kinerja. Selanjutnya, perhitungan biaya langsung atau variabel. Yang pertama, filosofi yang mendasari. Semua metode akuntansi biaya tradisional sesuai dengan konsep biaya tersebut, membebankan unit produk atau jasa dengan biaya penuh. Bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dibebankan langsung ke unit produk atau jasa, sementara overhead tetap dan variabel pada kebanyakan kasus diserap berdasarkan estimasi tarif yang didasarkan pada volume yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, dorongan keperilakuan. Konsep, prinsip, dan praktik akuntansi mempengaruhi pengukuran kinerja manajerial dan konsekuensi, serta keputusan manajemen.
Hal ini tidak selalu mengarah pada hasil yang diharapkan karena banyak ukuran kinerja memiliki bias yang terkandung di dalamnya, yang memotivasi manajer untuk memilih alternatif tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan operasi dan atau keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu pengendalian biaya. Membagi biaya ke dalam komponen variabel dan tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Hal tersebut memungkinkan penyusunan laporan laba rugi menggunakan margin kontribusi yang menekankan pada pola perilaku biaya dan memberikan kepada manajemen mengenai biaya teknik, biaya yang dikomitmenkan, dan biaya diskresioner. Yang keempat, pengambilan keputusan. Di samping menekankan perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel, serta memberikan informasi biaya diferensial dalam situasi pengambilan keputusan tertentu, perhitungan biaya langsung atau biaya variabel memberikan informasi penting lainnya kepada manajer. Berikut beberapa situasi pengambilan keputusan yang umum. Yang pertama, keputusan bauran produk. Yang kedua, penentuan harga produk baru. Yang ketiga, penetrasi pasar. Yang keempat, penghapusan produk. Yang kelima, pesanan khusus. Yang keenam, kampanye iklan dan promosi. Dan yang ketujuh, keputusan mengurangi biaya. Selanjutnya, aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Yang pertama, penetapan standar. Standar akan menghasilkan perilaku pekerja yang efisien hanya jika standar tersebut diterima sebagai tingkat aspirasi oleh individu untuk siapa standar pengendalian dan evaluasi kinerja tersebut didesain. Yang kedua yaitu partisipasi dalam penetapan standar. Pentingnya partisipasi dalam penetapan standar telah dibahas secara ekstensif dalam literatur akuntansi keperilakuan. Michel Foran dan Don de Coster meringkas logika yang mendasari seluruh argumen yang mendukung partisipasi menjadi jika seorang pekerja berpartisipasi dalam menetapkan standar kinerjanya sendiri, maka ia akan membuat komitmen yang tegas terhadap standar tersebut dan oleh karena itu akan bekerja keras untuk mencapainya. Yang ketiga, standar yang ketat versus standar yang longgar. Tingkat keketatan yang diharapkan haruslah dievaluasi dalam setiap situasi berdasarkan jenis proses produksi, produk, atau jasa yang diserahkan, dan kepribadian dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tanpa memperdulikan tingkat partisipasi setelah standar ditetapkan, maka standar itu harus terus diperbarui sehingga dapat mempertahankan relevansinya. Yang keempat, penyerapan overhead. Bidang lain yang penuh dengan dorongan disfungsional adalah penyerapan overhead. Praktik umum untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima yaitu alokasi biaya tidak langsung. Alokasi biaya bukanlah desentralisasi maupun alat untuk menghilangkan konsumsi berlebihan dari seorang penyelia, dan bukan juga alat untuk mengukur degradasi maupun penundaan biaya yang ditimbulkan dari sumber daya atau jasa yang digunakan bersama. Selanjutnya, analisis varians. Yang pertama, keputusan investigasi varians. Keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaiannya atas signifikansi diskrepansi yang diamati. Varians ini memiliki signifikansi pengendalian hanya jika varians tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan atau dengan kata lain tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Yang kedua, aspek keperilakuan. Komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor. Yang pertama ada batas pengendalian, yang kedua hasil umpan balik, yang ketiga keketatan pemaksaan, yang keempat struktur penghargaan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.